nanti tangan itu bertanggung jawab, memiliki kewajiban, ya, bertanggung jawab dari apa yang diambil hatta tu'adiyahu, sampai dia menunaikan apa yang menjadi haknya. Ya. Hadis ini dijelaskan di dalam catatan kaki, termasuk hadis yang dhaif, dijelaskan dalam Dhaif Ibnu Majah dan juga Irwaul Ghalil karya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun secara makna hadis ini ya ada benarnya, ya kan? Karena perbuatan manusia yang dalam hal ini diwakili oleh apa? Tangan. Jadi tangan itu kan mewakili perbuatan manusia, perbuatan fisik manusia. Maka dia mempertanggungjawabkan dari apa yang dia ambil. Dan yang diambil itu mesti ada dua. Ada yang hak dan ada yang batil. Ada yang hak, ada yang batil. Ya. Maka jelaskan wa hadza syamilun lima akhadhatsu min amwalin nas. Maka ini perbuatan ini mencakup dari apa saja yang diambil oleh tangan itu dari harta manusia bighairi haqqin, dengan tanpa hak atau dengan cara yang batil. Contohnya apa? Al-ghasabi wal nahwihi. Contohnya gosop dan semisalnya. Wa ma aqadathu bihaqqin, dan apa saja yang diambil oleh tangan itu dengan cara yang benar. Karohnin wa ijaratin, seperti apa? Gadai maupun sewa. Maka masing-masing punya konsekuensi, punya tanggungan, punya kewajiban ketika dia sudah berbuat, ketika dia sudah mengambil. Ketika dia sudah mengambil harta orang, maka dia punya kewajiban yang harus dia tunaikan. Kalau dia gosok, ya kewajiban dia apa? Tobat dan mengembalikan gosoknya itu. Kalau berupa rohan, gadai ataupun ijarah, ya dia harus menunaikan apa yang menjadi kewajiban dari gadai maupun sewa menyewa dan lain sebagainya. Amma qismul awal, adapun macam yang pertama apa? Bahwal ghasab, yaitu ghasab yang mana itu apa? Ulah tangan yang batil, ya, ulah tangan yang tidak benar. Apa yang diambil oleh tangan dari harta orang lain dengan cara yang batil, di antaranya ghasab. Apa itu? Dia adalah akhdhu malil ghairi, mengambil harta orang lain bighairi ridhahu, bighairi haqqin, bighairi ridhahu, ya, tidak dengan cara yang benar. Jazakumullah khairan. Tidak dengan cara yang benar dan tidak dengan keridhaan dan kerelaan dia. Wa min a'zami dzulmi wal muharramat, dia termasuk apa? Kezaliman dan keharaman yang paling besar, ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang merampas, ya, tanah milik orang lain sejengkal saja, kida shibrin, ya, sejengkal saja, tawiqahu, maka akan dikalungkan padanya pada hari kiamat, ya, 7 bumi. Ya, dikalungkan padanya tanah itu menjadi 7 lapis bumi. Ya.
Di dunia ini kita membawa 1 kintal tanah aja udah beratnya minta ampun ya. Ini 7 lapis bumi. Ini menunjukkan apa? Besarnya dosa tersebut. Itu cuma apa? Shibrin, 1 jengkal. Ya kalau 1 hektar, kalau 1 hektar. Dan gosok itu caranya macam-macam ya. Caranya itu macam-macam. Gosok tanah itu bisa dengan apa? Merubah batas. Gitu, dengan cara merubah batasnya pindah. Atau ketika nyangkul apa? Digacerai sithik itu kan. Nanti lama-lama geser. Lama-lama kan apalagi yang terasiring, modelnya terasiring yang dari bawah digacerai terus. Nanti lama-lama kan jugruk. Ya kan, lama-lama longsor. Terus nanti kan lama-lama habis. Itu juga termasuk gosok ya. Dan itu ada misalnya kasus yang seperti itu di masyarakat. Atau dengan cara yang halus. Dengan cara yang halus bagaimana? Ya membuat sertifikat lagi dan mengaku. Ya kan? Dia bisa membuat sertifikat yang asli, kemudian mengaku ini adalah tanah saya. Padahal itu sudah ditempati ratusan tahun dari generasi ke generasi dan ada bukti sahnya. Terus datang pengembang yang baru mengatakan itu adalah tanah yang sudah dibeli dari dulu orang tuanya, mengaku gitu. Terus dia sudah menunjukkan sertifikatnya. Padahal itu cara yang batil itu. Dia bohong seperti itu. Maka juga termasuk gosok. Ya, termasuk gosok. Maka dosanya sangat besar sekali. Nah, kewajiban orang yang gosok bagaimana? Ya tobat. Ya kan? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat tobat? Gosok kan dosa besar itu. Maka supaya dia tidak kena azab, dia harus tahu tobat dengan taubatan nasuha. Apa syarat tobatnya? Mas Roman, syarat tobat ada berapa tuh? 1, menyesal. 2, tidak dia meninggalkan perbuatan itu. 3, punya keinginan kuat tidak mengulangi. Kemudian 4, kalau itu berkaitan dengan orang lain minta dihalalkan. Ya, gosok kan berkaitan dengan orang lain, maka minta dihalalkan ya. Harus menemui siapa yang digosok, kemudian dia ngomong baik-baik, minta maaf, kemudian bagaimana cara menghalalkannya, apakah harus mengganti atau bagaimana, ya dibicarakan dengan cara yang baik. Terus tobat itu dikerjakan sebelum tertutupnya pintu tobat. Nah, kapan tertutupnya pintu tobat? Ketika nyawa sampai kerongkongan atau tenggorokan, atau matahari terbit dari barat. Ya. Terus Mas Rahmat baca wa alal ghasibi. Bismillah. Wa alal ghasibi an yarudda ma akhadahu walau gharama ala raddihi ad'afa qimatihi walau sara alaihi dararun fi raddihi li'annahu huwa alladhi adkhala ad-darara ala nafsihi fa in naqasa raddahu ma'a arshi naqsihi ma'a arsi naqsihi wa alaihi ujratuhu muddata baqaihi biyadihi wa in talafa dhaminahu. Apa artinya?
wajib bagi orang yang menggosok untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Meskipun dapat kerugian atas pengembalian itu berlipat kali harganya. Dan meskipun menjadi kerugian di dalam pengembaliannya karena dia adalah yang dia sendiri yang memasukkan mudarat atas dirinya sendiri. Maka jika barang berkurang barang itu berkurang, maka dia mengembalikannya bersama selisih kekurangannya, dan wajib baginya menanggungnya biaya sewa selama berada di tangannya. Dan jika rusak, maka wajib menanggungnya. Ya, wajib menanggung menggantinya. Jelas ya. Jadi ketika orang yang gosok ini tobat, maka dia wajib mengembalikannya. Dia kewajiban mengembalikannya. Kecuali yang digosok memang orang yang sangat baik sekali, ya kan? Orang yang sangat baik sekali. Ya udah, kamu yang penting janji tidak mengulangi, nggak usah kamu kembalikan. Mulai dikai tambah, nih oleh-oleh buat yang di rumah ya, tapi jangan diulangi bener. Ini masya Allah, itu apik tenan itu. Karena yang digosok sudah terlanjur habis ya kan, tapi dia tobat dan minta maaf. Ada yang digosokin memaafkan, bahkan apa? Ngasih lagi, masya Allah, itu luar biasa kalau ada orang seperti itu. Dan pasti ada di dunia ini yang seperti itu, mesti ada. Ya, mesti ada. Ya, intinya secara asal dia wajib mengembalikan. Cuma kalau memang yang digosok itu merelakan, ya, maka sudah lepas tanggungan dia. Walaupun dengan mengembalikan itu berkonsekuensi apa? Dia harus menanggung kerugian yang berlipat. Ya, menanggung kerugian yang berlipat. Dan apa? Harus mengembalikan harganya yang sangat mahal. Bahkan biaya sewanya juga selama dia gosok itu, misalnya yang dia gosok motor misalnya. Maka sewa motor sehari berapa itu ya? Dia gosoknya selama 1 tahun. Sewa motor berapa? 50.000 sekarang. Ya, sehari berapa? 50 kalau sebulan 1,5 kali 1 tahun 15 sama 18 juta. 18 juta. Jadi balik motor plus ganti 18 juta. Biaya sewanya. Itu ke motor aja itu. Ya, tapi itu memang kewajiban dia. Salah sopo itu kan, dadak gosok gitu ya. Jelas ya. Dan jika barang yang digosok itu rusak, maka dia wajib apa? Menggantinya. Rusaknya itu entah karena diremehkan atau dia berlebihan, atau ya karena memang wis wayahe rusak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang barangnya itu sebenarnya dari gosok tidak diapa-apain, cuma digeletakkan di rumah gitu kan. Tapi kok lama-lama rusak itu ya. Itu kan tidak apa? Tidak digunakan, ya dirawat ya, tapi kok ya rusak gitu kan. Dipanasi dan lain sebagainya, tapi kok rusak. Ya itu berarti kan dia tidak melampaui batas dan tidak menyia-nyiakan, tidak meremehkan. Tapi kok tetap rusak, ya tetap nanggung. Ya kan? Karena apa? Karena dia gosok gitu, dolim. Itu sebagai apa itu? Hukuman dari kedoliman dia. Ya, Pak Biantara baca berikutnya. Jelas ini? Terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma idza kanat yadu akhadhat madal ghairi birida sahibihi bi ijaratin aw rahnin aw mudarabatin aw musaqatin aw muzara'atin aw ghairiha fa sahibul yadi aminun li'anna sahibal aini qad tamanahu fa in talafat wa hiya biyadihi bighairi ta'addin wala tafritin fala dhamana alaihi wa in talafat bitafritin fi hifdhiha aw ta'addin alaiha dhaminaha wa mata in qada al-gharadu minha raddaha ila sahibiha. Ngerti kan? Dan adapun jika tangan tersebut mengambil harta orang lain dengan keridhaan pemiliknya dengan cara sewa menyewa atau gadai atau mudharabah atau musaqah atau muzaraah atau selainnya, maka pemilik tangan tersebut telah menerima amanah karena pemilik barang sungguh telah memberi amanah kepadanya. Maka jika rusak dan barang tersebut di tangannya dengan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa meremehkan, maka tidak ada tanggungan padanya. Dan jika barang tersebut rusak dengan meremehkan dalam menjaganya atau berlebih-lebihan atasnya, maka dia menggantinya. Maka kapanpun tujuannya telah selesai darinya, maka dia mengembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau misalnya pinjem sudah selesai, segera dikembalikan. Jangan mikir alah paling ya ora dinggo gen kene sik, jangan. Kalau udah pinjem selesai, segera dikembalikan. Jangan sampai nunggu yang punya nyari-nyari gitu. Ya kan? Jadi itu termasuk adab yang kurang baik ya. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Jadi kalau pinjamnya bilangnya sebentar. Ya, pinjam bilangnya sebentar. Tapi yang nggak dikembalikan sampai berhari-hari, sampai mingguan, sampai bulanan, sampai tahunan. Nunggu yang punya ini nyari-nyari dulu. Nek ra digolek ya bablas. Banyak terjadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita menunggu sampai yang punya itu nyari. Ya kewajiban kita minjem ya mengembalikan, menjaga amanah itu dan mengembalikan sesuai kondisinya, sesuai yang diamanahkan pada kita. Ini termasuk akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menunggu orang yang kita pinjam ini apa? Nyari-nyari kita. Ya, termasuk hutang juga gitu ya. Hutang duit atau yang lain juga gitu. Jangan sampai nunggu ditagih. Ya, itu nanti membuat kita apa? Kalau nyari utangan susah. Gitu. Akhirnya orang yang mengutangi kan kapok ini. Terus akhirnya pindah orang lagi, ya kan? Sama orang itu juga gitu. Pinjam lagi kan nggak boleh, pindah sama orang lagi. Sehingga utangnya di mana? Di mana-mana. Ya, gali lubang, tutup lubang. Ya. Jadi jangan sampai nunggu kita itu ditagih gitu loh. Kewajiban kita, kesanggupan kita mengembalikan berapa ya sudah. Kalau misalnya di hari-hari yang sudah kita sepakati, kita janjikan tidak bisa, ya kita tetap menemui beliau, ya kan? Tetap menemui yang meminjamkan itu, ya kan? Terus minta udzur, ya kan? Minta udzur, ini mohon maaf, ini karena suatu hal kami belum bisa mengembalikan, mohon dimaklumi ya, insya Allah semoga Allah dalam waktu dekat memudahkan kami untuk segera mengembalikannya. Jangan malah ngilang, ya kan? Jangan malah menghilang. Dan rata-rata kayak gitu. Jadi kalau ketemu malah melengos, ketemu dari kejauhan, ketemu si A, langsung menggok, belok kanan, belok kiri. Kayak gitu yang kenyataannya kan seperti itu. Ya kan? Sudah tidak menemui dan tidak ngomong dengan cara yang baik, ya kan?
Kalau ketemu malah menjauh, nomor diblokir. Nomor diblokir ada. Nah, seperti itu orang zaman sekarang. Ada aja. Ya. Jelas ini? Apa masih ingat mudharabah? Jadi di sini mu'allif mendatangkan contoh jika yang diambil oleh seseorang dalam hal ini diwakili oleh tangan adalah harta orang lain tapi sesuai dengan keridhoannya, entah itu dengan sewa atau gadai atau mudharabah. Masih ingat apa itu mudharabah? Mas Miftah. Mudharabah itu apa? Termasuk akad apa itu? Syirkah lah. Nah, apa itu? Bentuknya gimana mudharabah itu? Masih ingat nggak? Bikin contoh aja. Kerjasama sistem mudharabah bagaimana? Mudharabah itu doroba yudharibu mudharabatan. Apa itu? Doroba itu kan makna saling kan? Jadi apa? Saling pukul, pukulan. Berarti orang tinju ya mudharabah ya. Asalnya gitu, cuman itu digunakan untuk istilah apa? Usaha ya kan? Sebuah badan usaha atau bentuk kerjasama. Punya mudharabah. Saling memberikan modal terus membuat kesepakatan. Mari mau mudharabah ini contohnya gimana? Dua orang lebih saling memberikan modal, kemudian salah satu menjalankan usaha. Salah satu menjalankan usaha. Mas, apa lagi? Misalnya dua orang bekerjasama, yang satu bisa menyetorkan modal, yang satu hanya menjalankan usaha, nanti hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Ya, seperti itu. Jadi yang satu punya modal, yang satu punya skill. Bukan skill ya, skill. Punya kemampuan. Jadi yang satu modalnya harta, yang satu modalnya tenaga dan pikiran. Terus nanti dibagi hasilnya. Itu namanya apa? Mudharabah. Ada syirkah apa lagi? Syirkatul inan, masih ingat tak? Awak sugeng itu syirkatul inan. Mas Dulfan. Dua-duanya sama menyetorkan uang. Terus Hasil dibagi sesuai kesepakatan. hasil dibagi sesuai kesepakatan dan besarnya saham yang diinvestasikan. Jadi sama-sama setor modal harta, sama-sama ikut mengelola, ya kan? Jadi harta dan tenaga dan pikiran sama. Cuma nanti bagi hasilnya sesuai dengan seberapa besar dia investasi berupa modal dan tenaga di dalam usaha itu. Namanya syirkatul inan. Ada syirkatul abdan, ya. Syirkatul abdan. Apa itu, Mas? Lihat. Syirkatul abdan. Mas Tamim. Apa syirkatul abdan? Abdan sama dari apa? Badan lah. Badan. Berarti apa? Berserikat dalam tenaga. Contohnya apa? Borong ya kan. Jadi ada sebuah badan usaha tapi dalam bidang jasa gitu kan. Ya, badan usaha ini pun dia nggak bisa sendiri. Dia nyari orang, siapa yang punya skill kelas, siapa yang punya skill ngecat, siapa yang punya skill apa itu merangkai gitu kan. Siapa yang punya skill ide itu dan akhirnya dikumpulkan, dikerjakan bersama-sama, borong suatu pekerjaan, kemudian apa? Hasilnya dibagi.
hasilnya dibagi. Misalnya borong apa? Ngecat pondok misalnya. Untuk borong berapa ini? 100 juta nih kabeh pondok 100 juta nih. Ya, dengan spek cat seperti ini ya. Pak Sugeng terima nih, saya terima itu. Apa itu borongannya? Akhirnya Pak Sugeng kan mungkin sendiri lah nyari orang, kamu tahu nggak belanja cat yang murah dan bagus di mana? Saya tahu, saya belanja gitu ya. Ya sing iso ngecat cepet, apik, sapa ini? Nah, oh ini dikumpulkan akhirnya. Terus yang menyewakan alat-alat untuk ngecat apa itu tangga dan lain sebagainya, Kapolding misalnya siapa? Tahu ya. Nah, setelah itu apa? Kerjakan selesai terima uang, digunakan untuk sewa biasa berapa, modal berapa, habis itu keuntungannya dibagi. Nah, itu namanya syirkatul. Ya. Syirkatul wujud. Apa Mas Rahmat? Ada syirkatul wujud kan? Wujud itu kan rai. Jadi bentuk usaha tapi memodali rupa. Modalin rupa. Kepercayaan. Bagaimana itu bentuknya Mas Rahmat? Contohnya. Jadi Mas Tamim kenal bos pabrik sepatu. Ya, maka dia Mas Tamim ambil dulu tapi nggak bayar. Pokoknya saya ngambil dulu berapa kodi boleh nggak, nanti ketika sudah laku saya baru bayar. Boleh, silakan. Terus Mas Rahmat kenal bos misalnya apa tas, pembuat tas gitu kan. Akhirnya ngambil kepada bos pembuat tas itu 1 kodi atau 2 kodi, nanti bayarnya kalau sudah laku. Bon semua kan. Jadi itu tidak punya uang tapi modelnya mau kenal orang. Terus dia ngambil. Nah, terus dari ngambil itu dibuat 1 toko. Ya kan? Ya, itu kan modal belas itu. Kabeh utangan. Ya, yang satu juga modalnya apa? Saya kenal itu yang punya ruko itu. Rukonya ya hutang itu. Nanti biaya sewanya berapa per tahun? Per tahun 5 juta nanti tapi bayarnya nanti ya kalau sudah akhir tahun ya. Ya apa-apa. Mereka apa? Temannya sendiri. Kenal itu kan. Nah, dia ikut usaha juga di situ. Maka di situ berkumpul beberapa orang dan hasil barangnya itu apa? Utangan semua. Itu namanya syirkatul wujud. Yang ngelola bisa sama-sama, yang ngelola bisa 1 atau 2 orang. Tunjuk 1 atau 2 orang untuk ngelola, menjual, manajemen itu, kemudian keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan investasi dari usaha tersebut. Nama syirkatul wujud. Ya. Syirkatul wujud. Ada syirkatul mufawadah, ya toh? Apa Pak di antara itu? Syirkatul mufawadah. Ya usaha yang menggabungkan itu semua. Ada sing ger modal toh, ana sik tenaga saja, ada yang modal sama tenaga, ada yang dia cuman ngebon terus ikut nitip juga ke situ. Jadi semuanya ada di situ. Namanya syirkatul mufawadah. Maka dikatakan saya tadi apa? Dia yang mengumpulkan semua bentuk syirkah itu, namanya syirkatul mufawadah. Dan itu adalah apa? Termasuk sesuatu yang menjadikan apa? Halal ataupun memanfaatkan hak milik orang lain itu diperbolehkan, gitu kan? Seperti itu. Maka di sini contohkan ada ijarah, sewa, rohan gadai, mudharabah atau musaqat. Atau musaqat itu Mas Miftah, masih ingat musaqat? Musaqat contohnya gimana? Musaqat kan salah satu kerjasama juga. Jadi kata saqat itu kan mengairi. Jadi contohnya apa? Seorang punya perkebunan, ya kan? Dia nggak bisa ngerawat, terus tawarkan
orang, ini tolong dirawat nih kebun saya ini. Diairi ya pokoknya eneng tukul sekete ya di besi wayang rabu ya dirabu. Nanti kalau keluar hasilnya nanti kamu dapat bagian sepertiga. Nah, itu namanya apa? Musaqat. Kalau muzaroah, Pak Marimo, Muzaroah itu kerjasama dalam pertanian dalam buah-buahan. nggak mesti. Kalau muzaroah itu yang satu pihak itu modalnya tanah. Saya punya tanah nganggur. Ya, saya punya tanah nganggur. Ya, kalau kamu mau kerjakan nanti bagi hasil. Kamu yang 60, saya yang punya tanah 40. Itu namanya muzaroah. Ya. Yang khusus buah-buahan Yang mana? kemarin Ya itu namanya musaqat itu tadi. sama sobat gitu. Enggak ada batasan kayak gitu kemarin. Jadi intinya ketika yang ditawarkan itu sudah dalam bentuk tanaman untuk dirawat, ini namanya apa? Musaqat. Tapi kalau malah bentuk tanah dan orang yang ditawari itu harus nanam dan ngerawat, namanya apa? Muzaroah, itu aja. Baik itu tanaman keras maupun tanaman musiman. Ya. Nah, di sini jelaskan fasahibul yadi aminun. Sahibul yad itu apa? Yang mengambil barang tadi, yang mengambil gadai, yang mengambil mudharabah dan lain sebagainya tadi, itu namanya sahibul yad. Pelaku lah itu ya. Orang yang beramal. Itu amin, pemegang amanah. Ya, kenapa? Karena sahibul ain, orang yang memiliki benda atau memiliki modal tadi sudah memberikan amanah kepada dia. Maka sebagaimana kaidah apa? Dalam menjalankan amanah, jika dia tidak ta'adin dan tafrid, maka ketika ada kerusakan atau kerugian maka dia tidak menanggung. Kaidahnya seperti itu, kecuali disyaratkan dari awal, maka al-muslimun ala syurutihim. Ya. Menurut saya Maksudnya pada dasarnya kaidah amanah memang seperti itu kaidah. Amanah kaidahnya asal memang seperti itu. Ya tidak hanya saya Sa'di saja. Jadi seluruh amanah itu asalnya seperti itu. Tapi kalau yang kita bahas kemarin kan khusus untuk ariyah peminjaman gitu kan. Peminjaman. Kalau menurut saya barang yang dipinjam itu kan apa? Termasuk bagian dari amanah gitu loh. Sehingga apa? Asalnya dia tidak menanggung kecuali dengan ta'adin dan tafrid gitu loh. Tapi ulama membedakan, kalau meminjam itu kan dia mengajukan pemanfaat suatu barang kepada orang lain gitu loh. Jadi justru asalnya dia apa? Nanggung. Kecuali kalau memang disyaratkan tidak menanggung, baru gugur kewajibannya. Itu kan kemarin yang kita bahas pada pembahasan apa itu syuf'ah. Apa itu? Ariyah ya, apa? Pembahasan ariyah. Ya. Terus Miftah baca. ودخل في هذا الحديث على يد ما أخذت حتى Wadakhala fi hadzal ودخل hadisu. حديث ودخل Ya fa'ilnya dakhala mana itu? فعلnya دخل Fa'ilnya dakhala. هذا الحديث Saya tanya, mana fa'ilnya dakhala? Jamir Mustatir. Akhirnya kembali ke
Kembali ke nggak tahu. Kembali ke mana? Dan dia masuk pada hadis ini. Siapa yang masuk pada hadis ini? Gosok. Sahibul. Amin. Kalau saya kok cenderung bacanya al-hadisu itu. Wadakhala fil hada al-hadisu alal yadi ma akhadat hatta tu'adiyahu. Dan masuk pada perkara ini yaitu hadis yang bunyinya alal yadi ma akhadat hatta tu'adiyahu. Jadi hadis ini masuk pada fihada, pada perkara ini. Perkara apa tadi? Masalah amanah. Masalah apa? Amanah. Fihada apa nih? Tanggungan amanah tadi. Wallahu a'lam. Kemarin bacanya apa Ustaz Hanif? Belum sampai. Ya kalau ndak al hadisu mana failnya dakhala itu loh. Wa dakhala fi hadzal hadisi ala yadi ma akhadat hatta tu'adiyahu, kan belum sempurna itu. Ya ta? Coba wa dakhala fi hadzal hadisi ala yadi ma akhadat hatta tu'adiyahu, dan masuk kepada hadis ini yaitu menjadi tanggungan dari tangan dari apa yang dia diambil sampai dia menunaikan kewajibannya. Ya masuk apa itu ya? Tapi kalau masuk pada perkara ini apa yang dibahas ini tadi? Ya toh? Kalau dia gosop berarti ya wajib tobat dan mengembalikan. Kalau dia bukan gosop berarti wajib menunaikan sesuai amanah gitu loh. Ya, masuk pada pembahasan ini apa? Hadis yang bunyinya alal yadi ma aqadat hatta tu'adiyahu yang kita bahas ini gitu loh. Itu masuk. Ya. Iya, ada terjemahnya. Ya. Jadi al hadisu bacanya. Jadi al hadis ini bukan badal dari hada ya. Ya. Bukan fi hadal hadisi tapi wadakhala fi hada al hadisu. Gitu kan? Al hadisu alal yadi ma aqadat hatta tu'adiyahu titik wis rampung gitu. Ya ta? Faknya al hadis itu. Yang mana? Kan enggak harus. Fa'al kan enggak harus. Ya. Dan ini kan setelahnya kan menyebutkan bunyinya hadis gitu. Menyebutkan bunyinya hadis. Wadakhala misalnya dibuat langsung juga bisa. Wadakhala al hadisu alal yadi ma aqadat hatta tu'adiyahu fi hadza. Ah gitu toh. Jadi hadis yang bunyinya ini masuk pada pembahasan ini. Yaitu apa? Apa yang menjadi tanggungan dan kewajiban tangan. Kalau itu batil berarti wajib tobat dan mengembalikan sesuai dengan konsekuensinya. Kalau itu hak berarti apa? Wajib menunaikan sesuai amanahnya. Itu cocok dengan apa? Pembahasan di dalam hadis ini. Jelas? Sudah ya? Itu kalau terus Mas Miftah. وكذلك عارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها لأن عارية عقد. Tolaba atau tolabi ini? Aw kan atof toh? Atof kemana? Inqidha toh, inqidha itu masdar toh. Berarti atof masdar ya juga dibaca masdar. Aw tolabi rabbiha. Au talabi rabbiha li annal ariyata aqdun jaizun la lazimun. Iya. Demikian pula al ariyah. Apa al ariyah kemarin?
pinjam meminjam. Ya, pinjaman yang ada pada apa? Orang yang meminjam. Al-musta'ir apa al-musta'ir? Peminjam. Orang yang minjam. Jadi pinjaman yang berada di tangan peminjam. Ya. Maka dia wajib apa? Mengembalikannya. Wa kadal al-ariyatu al-musta'ir an yaruddaha. Jadi di situ wa kadzalika al-ariyatu titik. Itu dah. Jadi kadzalika khabar al-ariyatu mubtada. Terus alal musta'ir khobar an yaruddaha mubtada lagi gitu ya. Ya wa kadzalika al ariyatu. Demikian pula seperti itu pinjam meminjam. Maka alal musta'ir orang yang meminjam wajib, alal musta'ir apa? Wajib. Ya kan? Alal musta'ir orang yang minjam wajib an yaruddaha mengembalikannya ke pemiliknya bin qidha'il ghardi minha, dengan selesainya tujuan dari minjem itu. Jadi kalau minjem sudah selesai, balikkan. Pinjem pompa, sudah selesai pompa, balik ke. Jangan nginep, kan? Ya, kecuali kalau memang tidak memungkinkan harus minta udzur, ya kan? Harus minta udzur. Misalkan ada suatu hal belum bisa mengembalikan, harus minta izin. Ya itu. Jadi intinya setelah selesai dari maksud dia meminjam sesuatu itu harus segera dikembalikan. Itu sebab pertama. Yang kedua, dia wajib mengembalikan bitolabi robiha. Apa? Atas permintaan yang punya. Ya kan? Jadi sebenarnya dia belum selesai. Ya kan? Misalnya apa? Minjem motor misalnya. Minjem motor misalnya. Nah, dia minjemnya hari ini padahal pakainya masih besok. Nah, ternyata yang punya nanti ada acara juga. Lek, anu iki aku ora balik nopetku. Nah, gitu kan. Aku golek silian-liyane ra enek. Nah, itu apa berarti? Bitolabi robiah. Kalau seperti itu ya jangan ngresula. Ndah. Oh iki ta urung kanggo malah dijuweluk. Isi bensin. Isi bensin. Kenapa? Karena ariyah itu adalah akdun jaiz, akad yang hukumnya boleh, sehingga apa? Boleh dibatalkan oleh satu pihak sewaktu-waktu. Gitu. Hanya saja kan kadang itu orang itu terbawa rasa pekewo dan lain sebagainya. Tapi secara asal nggak apa-apa. Tidak ada dosa itu loh, membatalkan sewaktu-waktu akad itu. Misalnya apa? Maaf ini nggak jadi saya pinjamkan, nggak apa-apa. Gitu. Nggak jadi saya pinjamkan karena mau saya gunakan. Tidak mengapa. La lazimun, bukan akad yang lazim. Artinya lazim itu lah kan nyilih harus digunakan, berarti kudu digunakan sih agak itu dibalikin, tidak harus gitu. Karena hukum akadnya akad jaiz, bukan akad yang lazim. Itu dalam ariyah. Maka kewajibannya juga sama, harus segera mengembalikan jika selesai penggunaannya. Terus Pak Marimo baca. Wa in talafat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqat al ariyatu bi ghairi ta'addi ta'atin wala tafritin faminal ulama'i min man domanahu kama huwal masyhuru min madhabil imami Ahmada faminhum man lam yudaminhu kasairil umanai. Ya. Umana jamak dari apa? Amin.
Alim ulama, amin umana. Maka jika pinjaman itu rusak, ya talafatil ariyah, tanpa adanya unsur berlebihan dalam penggunaan, wala tafritin, dan tidak ada unsur meremehkan di dalam perawatan, maka sebagian ulama ada yang mandom manaha, tetap menetapkan harus nanggung dalam ariyah ya. Sebagian ulama tetap ada yang mensyaratkan harus nanggung ya. Jadi walaupun itu rusak tanpa unsur ta'adin dan tafrin, maka sebagian ulama tetap pokoknya asalnya itu nanggung ya gitu. Sebagaimana yang masyhur dari madhabnya Imam Ahmad. Sebagian mereka tidak, ya kan? Tidak, mereka mengatakan lam yudhamminhu. Sebagian mereka dari para ulama itu, ada ulama yang mereka tidak menetapkan adanya tanggungan itu. Kenapa? Karena itu hukumnya kasairil umana, sebagaimana seluruh orang yang menanggung amanah itu sama. Jadi asal amanah itu kalau dia tidak ta'adin dan tafrid maka tidak ada tanggungan. Termasuk pinjaman itu kaidahnya itu. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan tetap tetap nanggung. Karena asal dari asal dari peminjaman itu menanggung. Karena ada dalil gitu loh. Ada dalil dari Rasulullah SAW waktu kemarin kita bacakan. Kami meminjam baju perangnya orang Yahudi. Jadi al-ariyatu matmunatun. Pinjaman itu adalah menjadi tanggungan. Ya, pinjaman itu menjadi tanggungan. Adalah mendapat jaminan gitu kan. Jok khawatir gitu kan. Ya, itu sabda Nabi ya. Dari situ sebagian besar ulama mengatakan ya asal pinjaman itu nanggung. Ya, asal pinjaman itu nanggung, dan ndak nanggung kalau ada syarat wis rasah mbok pokoke nggonen wis rusak wis tak pikir dhewe wis rasah mikir kuwi. Ha itu kan. Itu masyaallah kan. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan setelah salat maghrib ya. Demikian sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.